Sahabat RHK yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan renungan harian keluarga, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bentuklah kami semakin serupa diri-Mu, supaya kami dapat memakai setiap kesempatan untuk membagikan kasih-Mu hari ini melalui kebenaran firman-Mu dengan sesama. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini, Selasa 7 Juni 2022, terambil dalam Injil Matius pasal 10 ayat 21 sampai 22. Injil Matius pasal 10 ayat 21 sampai 22. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Judul RHK kali ini, dibenci karena mencintai Yesus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Banyak orang mencari dan mengikuti Yesus Kristus karena kagum akan kuasa dan mujizat-Nya. Mereka beranggapan jika mengikuti dan hidup bersama Yesus Kristus yang hebat, maka hidup akan hebat sepertinya. Hidup pasti akan disayangi, mudah, sukses, kaya, sehat, aman, nyaman, senang, dan bahagia. Tidak mungkin sebaliknya. Anggapan dan harapan tidak salah, tetapi semuanya itu akan didapat dan dialami tidak dengan cara yang instan, tetapi perlu bertekun dalam iman dan berjuang mempertahankan iman dengan taat dan setia. Namun Yesus Kristus berkata, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Ayat 22a. Aduh, bagaimana ya? Benar, kata Yesus Kristus lagi kepada murid-muridnya, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Injil Matius pasal 24 ayat 9 sampai 10. Kita dibenci karena mencintai Yesus Kristus dan memberitakan ajarannya tentang kabar keselamatan yang mengajarkan cara dan jalan untuk bagaimana menuju dan meraih hidup bahagia di dunia dan di sorga. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Kita dibenci oleh manusia yang dikuasai oleh roh-roh jahat yang dikendalikan iblis, yang ingin mengantar manusia masuk ke dalam kerajaannya, yaitu neraka. Mereka lupa kuasa dan mujizat-Nya hanyalah sarana supaya manusia percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat dunia. Kemenangannya justru karena kerelaannya menderita, rela mati di kayu salib yang sangat menyakitkan dan memalukan. Tetapi oleh kesetiaannya melalui jalan itu, Yesus Kristus bangkit menang atas kuasa roh jahat, kematian, dan kuasa iblis. Dan sekarang Dia duduk di sebelah kanan Bapa di sorga menantikan kita. Telah disediakan tempat kediaman untuk hidup bahagia kekal bagi kita yang percaya, taat, dan setia menuruti firman-Nya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kebencian iblis kepada kita
seperti Yesus Kristus menggunakan kita sebagai alat pemberitaan Injil, maka iblis juga menggunakan manusia untuk menentang dan menganiaya kita. Sangat menyedihkan dan memilukan hati, karena dapat saja ayah ibu digunakan iblis untuk menyesatkan anak-anaknya. Demikian anak-anak memberontak kepada orang tua, sebab orang percaya menerapkan kasih Yesus Kristus yang sungguh. Kasih Yesus Kristus yang sungguh membebaskan, mencerahkan, dan menyelamatkan. Kasih itu membutuhkan disiplin, ketegasan, menerapkan keadilan dan kebenaran. Dan hal ini tidak selalu menyenangkan, tetapi harus kita katakan dan lakukan. Pengkhianatan, pemberontakan, dan penipuan adalah tantangan dan salib kita memberitakan kabar keselamatan. Satu hal yang pasti, bahwa Yesus Kristus menjamin bahwa ketaatan dan kesetiaan akan mengalami banyak tantangan, tetapi kita tidak akan mati konyol atau sia-sia. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 22b. Amin. Mari berdoa. Ya Yesus Kristus, terima kasih karena firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa dibenci karena mencintai-Mu merupakan ancaman dan tantangan, tetapi sekaligus sebagai peluang untuk menyampaikan Injil tentang kabar keselamatan. Amin.